Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami channel SMP Islam Nurul Ulum Kemiri. Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan tutorial atau cara bagaimana guru memberikan tugas atau materi di classroom dan juga bagaimana siswa merespon dan menjawab tugas dari Bapak Ibu guru. Pertama-tama kita masuk di classroom, kemudian kita masuk di kelas, kemudian di tugas kelas, di kolom tugas kelas kita pilih itu, kemudian di situ ada tanda plus buat. Misal mau membuat tugas, kita pilih klik tugas, atau membuat materi kita pilih materi, atau yang lainnya. Ini contohnya saya mau memberikan tugas ke siswa. Nanti juga saya akan memberikan contoh siswa menerima tugas itu tampilannya seperti apa. Itu ada judul, ada petunjuk atau opsional. Kita harus isi itu. Dan di bawahnya itu ada tambahkan, itu lampirkan jika ada file, ada link, ada yang terhubung dengan browser atau dengan Google Drive, di situ ada. Kemudian yang di samping kanan itu ada untuk poinnya. Kalau tugas semisal tidak ada penilaian, nggak usah dikasih nilai. Untuk tenggat bisa ditentukan mau dibuat sekarang, hari ini, atau besok, atau tanggal berapa. Kemudian topiknya kita buat absensi semisal ya. Itu tujuannya untuk mengelompokkan atau mengumpulkan yang berhubungan dengan itu saja. Kalau absensi ya absensi saja ya kita kumpulkan. Kalau semisal nanti materi itu tentang apa gitu, itu dikumpulkan juga, dibuatkan topik sama, agar lebih mudah Bapak Ibu guru melihat dan mengumpulkan. Itu tujuan topik. Setelah kita isi judul, semisal seperti itu absensi siswa, kemudian petunjuk atau opsionalnya itu semisal kepada siswa-siswi uji coba sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kemudian mohon absensi terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan nama, kelas, nomor absensi. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak akan merespon tugas ini lewat komentar. Untuk absensi ini saya juga kemarin sudah membuat pada tutorial sebelum-sebelumnya tentang membuat absensi dengan Google Formulir. Itu seperti itu, tambahkan kalau dia ada lingkaran itu berarti lampirkan sesuatu. Kalau membuat langsung itu ada dokumen, slide, spreadsheet, gambar, formulir, itu sudah lengkap. Kalian bisa memilihnya sendiri. Kemudian di pojok kanan atas itu ada tugaskan, dan di sebelahnya ada seperti segitiga putih kecil itu untuk memilih mau ditugaskan langsung, apa dijadwalkan, apa disimpan, apa dihapus. Kalau ditugaskan langsung kita klik saja tugaskan. Kalau mau dijadwalkan ya kita harus menentukan. Nanti saya kasih contohnya. Nah itu langsung jadi seperti itu absensi siswa. Di atasnya ada seperti tulisan besar itu adalah topiknya yang kita buat tadi. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat tugas tapi dijadwalkan. Bagaimana contohnya seperti ini ya, seperti tadi sama ya, judul diisi, petunjuk juga diisi, kemudian poinnya dibuat tidak, kemudian tenggatnya, topiknya juga diisi. Kalau semisal mau diisi rubrik juga boleh, silahkan, suka-suka Bapak Ibu guru atau pengajar.
disimak sampai selesai ya. Itu hanya sekedar contoh, jadi biar Bapak Ibu guru paham. Nama kelas, kemudian nomor absensi, atau kalian bisa menambahkan yang sekreatif mungkin Bapak Ibu guru, tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Terus kemudian saya pilih jadwalkan. Itu mau dipilih semisal tanggal 29, itu kan tanggal 28, tanggal 29, berarti waktunya bisa juga ditentukan. Kalau belum sampai ke siswa itu pasti warnanya belum hijau atau belum hijau kebiru-biruan seperti itu, dia masih berwarna abu-abu. Tapi nanti kalau sudah terjadwalnya sudah nyampe ke siswa atau waktunya sudah sampai ke siswa, nanti warnanya juga berubah. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh tutorial bagaimana menyampaikan materi, memberikan materi. Seperti tampilannya juga sama. Tapi nanti ketika di siswa itu agak berbeda tampilannya. Materi sama tugas. Ya. Kalau materi itu sifatnya hanya memberikan materi. Jadi anak-anak tidak ada kreativitas untuk menjawab atau merespon materi tersebut. Tapi beda dengan di tugas, itu lebih variatif. Ketika siswa mau menjawab dengan gambar, dengan video, itu bisa, atau dengan file yang lain. Seperti itu contoh judul bab 1, kemudian deskripsi atau opsionalnya buat rangkuman dengan melihat video yang Bapak Ibu guru kirimkan ke kalian. Semisal seperti itu. Oleh karena saya sudah menyiapkan file, kalau semisal kamu jenengan semua sudah punya file di Google Drive atau punya link dari video atau dari YouTube, itu boleh dianan dari situ. Karena saya mencontohkan dari file, kemudian saya pilih upload, kemudian browse. Terus berarti mengambil nanti filenya dari komputer yang sudah kita siapkan. Kita cari dulu. Kita cari dulu lokasinya di mana. Nah, itu sudah ketemu video pembelajaran. Nah, itu kita pilih salah satu yang kelas berapa, semisal mau dikasih tugas video itu. Kita tunggu sampai selesai uploadnya. Kalau bisa mengupload video itu jangan dengan durasi panjang, dengan ukuran yang besar, karena nanti kasihan ke anak-anaknya, khawatir kuotanya habis atau HP-nya kemungkinan penuh karena banyak file yang masuk ke mereka. Jadi nggak usah panjang-panjang kalau bisa. Kalau semisal ada punya panjang ya dipotong-potong saja, kemudian dikasihkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu tampilannya seperti itu. Kemudian pilihan di samping kanannya itu adalah itu buat topik. Oke, kata tadi sudah kan buat yang absensi, sekarang buat yang materi bab 1 contohnya semisal. Itu juga bisa diposting langsung, dijadwalkan, disimpan atau dihapus. Kemudian setelah merasa yakin diposting saja. Itu contoh untuk yang siswa. Itu ada gambar di samping kanan itu HP. Ini hanya sekedar contoh, tampilannya sama siswa dengan guru, tapi nanti di tampilan siswa itu seperti itu. Itu di tugas. Nah, semisal siswa mau menjawab, ya dikasih tugas seperti tadi, menjawab. Semisal disuruh absensi tapi di komentar, maka siswa jangan memberikan komentar seperti itu di bawah. Itu karena yang di bawah sifatnya adalah sifatnya pribadi. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa melihat respon dari siswa, karena siswa menulisnya hanya untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka mau menjawab respon dari Bapak Ibu guru, itu harus di komentar kelas, jangan di komentar pribadi. Kalau seperti itu nanti direfresh berulang kali, dibolak-balik pun
tidak ngaruh, tidak keluar, tidak tampil di Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru juga tidak merasa dicerai, masih kosong saja. Kita buka coba ya di absensi siswa, nanti lah, oh masih kosong, masih diberikan, belum diserahkan. Ya karena siswanya itu mengerjakan atau memberikan respon jawaban itu di kolom komentar pribadi, bukan di komentar kelas. Kalau di komentar kelas itu nanti tampak oleh Bapak Ibu guru, dan otomatis petunjuknya itu sudah diserahkan. Ya, ini di refresh, dibuka bolak-balik juga sama, nggak keluar, tetap sama. Ya, masih sama kan? Belum bisa. Kita coba refresh, nanti lah sama saja. Nah, masih sama, ya masih tidak tampil, tidak tampak, tidak kelihatan. Maka siswa harus mengetik di komentar kelas. Nanti baru Bapak Ibu guru bisa melihat balasan atau respon atau jawaban dari para siswa. Nah, untuk materi, membuka materi ya seperti itu, bisa berkomentar. Semisal rangkuman itu diketik diketik langsung di Android, di gadget anak-anak bisa. Tetapi untuk melampirkan semisal foto ini tidak bisa kalau di materi, harus di tugas. Itu tampilannya seperti itu, contohnya ketika siswa sudah membuka video yang dikirimkan Bapak Ibu guru. Ya. Tambahkan komentar kelasnya seperti itu kalau di materi, karena sifatnya tidak tugas, tapi hanya pemberian materi. Itu kalau di materi. Kita kembali ke tadi ya, ke tugas absensi tadi ya. Siswa harus memberikan atau absensi di komentar kelas, tidak di komentar pribadi. Kita coba refresh lagi, barangkali keluar ya. Kalau enggak ya langsung ke siswa saja. Masih kosong, masih sama. Nah, kemudian kita paling di atas itu ada tambahkan lampiran. Itu kalau di tugas itu ada seperti itu. Setelah selesai tandai, kemudian kirim, serahkan. Nah, itu komentar kelas. Harus absensinya di situ. Misal absensi pakai ketikan, tidak pakai Google Formulir ya. Nama, nah terus kelas, itu bisa nanti di Bapak Ibu guru akan kelihatan. Kemudian setelah siswa mengirim, nanti Bapak Ibu guru harus kalau tidak di refresh juga tidak apa-apa, tapi lebih enaknya di refresh. Nanti komentar kelas siswa akan kelihatan.
Di-refresh dulu, kemudian nanti akan tambah. Biasanya ada tampilan beberapa siswa kalau siswanya banyak ya, ada notifikasi beberapa siswa, satu komentar atau berapa komentar itu kelihatan di situ. Nah, itu sudah keluar. Itu tampilannya seperti itu. Itu bagaimana cara Bapak Ibu guru memberikan tugas atau materi, dan bagaimana cara siswa merespon dan menjawab tugas dan materi dari Bapak Ibu guru. Nanti akan tampil diserahkan kalau memang sudah terbaca dengan baik di classroom Bapak Ibu guru. Semoga ilmu yang kami berikan pada pertemuan kali ini dapat mempermudah dan membantu Bapak Ibu guru dan para siswa yang menjalani pembelajaran daring atau online jarak jauh. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe channel SMP Islam Nurul Ulum Kemiri, semoga membawa berkah buat kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.